Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Al babul khamis fi ghalabatin nafsi wa adawati syaitan. Ini bab yang kelima tentang meghalabati nafsi, tentang mengalahkannya nafsu dan permusuhannya syaitan. Yang bagi lil akil ayat maha sahwatan nafsi bil ju' wa innahu idza jaa qahara li aduillahi fa inna wasilata syaitani as-syahwat wal aqlu wasyurbu. Seharusnya lah bagi orang yang berakal ayat maha supaya mengalahkan, supaya mekek, supaya mengendalikan. Siapa akil syahwatan nafsi pada syahwatnya hawa nafsu. Bilju dengan banyak lapar. Fa innahu maka sesungguhnya maka sesungguhnya keadaan ida jaa ketika lapar siapa seseorang qahara maka bisa mengalahkan siapa orang li'aduillahi pada musuhnya Allah. Wa inna wasilata syaitan karena maka sesungguhnya jalannya seton itu asyahwat. Itu adalah syahwat-syahwat wal akli dan makan, wasyurbi dan banyak minum. Jadi perantaranya setan menggoda manusia itu adalah pakai cara-cara perantaraan syahwat-syahwat. Banyak makan, banyak minum. Makanya kalau beda metodenya di pondok-pondok pesantren, tarbiyah di pondok pesantren dengan selain pondok pesantren. Kalau di lain-lain pondok pesantren ada kita dengar makalah apa itu min sana in cover out ya. Pokoknya di dalam apa itu tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Garong-garong sehat-sehat. Perampok-perampok ya sehat-sehat. Koruptor-koruptor itu ya sehat-sehat. Repot kalau begitu. Nah, padahal musuh yang paling terberat itu adalah hawa nafsu itu. Makanya kalau di sana ini logika saja. Anak pokoknya terlalu banyak makan setiap hari, anak apa itu MTS sajalah, MTS SMP setiap hari makan satu porsi sate kambing. Hah? Kira-kira kepingin ini dan cepat nikah orang? Hah? Oh, enak apa kena Bang J ya? Bang J. Beda ini masalahnya. Kalau makanya kalau di pondok jangan terlalu enak-enak terus. Daging sate terus, wah repot kalau gitu. Ya kadang-kadang tempe, banyak tempenya lah. Nah, banyak tempe terongnya karena ini karena yang mau dibina itu rohaniahnya juga. Tidak hanya akalnya tapi rohaniahnya juga. Ini ya fa inna wasilatas syaitan asyahwat wal akli wasurbi, banyak apa itu banyak makan, banyak minum. Kama sebagaimana perkara qala bersabda Rasulullah, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam wa dayyiqu majarihi bil ju' wa inna aqraban nasi ila Allah ta'ala yaumal qiyamah man tala ju'uhu wa atsuh wa adamul muhlikat li ibdadan syahwatul batni. Ketahuilah bahwasanya apa itu setan itu bisa masuk berjalan di dalam keturunan anak Adam tempat apa itu mengalirnya aliran darah. Maka hendaklah kamu mempersempit daripada jalannya setan itu. Wadayyiqu majarih, jalan-jalannya setan bilju dengan banyak lapar. Wa inna aqraban nas, dan sesungguhnya sedekat-sedekatnya manusia
paling dekat-dekatnya manusia ilallahi pada Allah Ta'ala yaumul qiyamah itu mantola ju'uh yang banyak laparnya, wa'adsu dan banyak hausnya. Wa'adzamul muhlika dan sesungguhnya besar-besarnya penghancur, perkara yang menghancurkan li ibni Adam itu sahwatul batni, itu sahwatnya perut. Fiha, di dalam apa itu sahwatnya perut itu, ukhrija Adam, dikeluarkan Nabi Adam, wa Hawa, Siti Hawa, min daril qoror, daripada kampung keabadian, ila dari dzulli wal iftiqar, pada kampungnya kehinaan dan kefakiran. Id id nahahuma ang akli sajarah, karena dilarang bagi keduanya dari makan buah khuldi. Wa ghalabat huma syahwatuhuma, maka kemudian mengalahkan keduanya Nabi Adam Siti Hawa daripada syahwat keduanya, hatta akala sehingga makan keduanya dari pohon itu. Fabadat lahuma sau'atuhuma, maka kemudian dibukalah baju keduanya, kelihatan dua apa itu perkara yang memalukan keduanya. Wal batnu ala tahqiq yang syahwat, karena pada hakikatnya perut itu adalah apa itu tempat munculnya sumbernya syahwat-syahwat. Maka ini hati-hati ya Nabi Adam. Kita ini makanya kita ini surga itu adalah tempat kampung kita ya. Karena kita keturunan Nabi Adam, makanya kita harus rindu kembali kepada surga. Karena kampung halaman kita itu di surga. Kampung halaman kita ini bukan di neraka. Loh kok kita rindu neraka? Itu namanya orang bodoh. Orang kok nggak bisa masuk surga itu sudah, padahal Allah sudah kasih kuncinya surga, sudah dikasih. Apa miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kita harus sudah pegang kuncinya terus. Jangan sampai lupa. Kuncinya itu loh yang penting. Dan bagaimana cara mendapatkan kunci itu? Mendapatkan kunci itu yang paling utama harus ngambil sanad talqin zikir la ilaha illallah. Ambil sanad zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah saya mendapatkan sanad zikir la ilaha illallah. Yang diantara paling utama adalah dari Mbah Yai saya. Mbah Yai Maimun saya itu di talqin, di beat talqin zikir sama Mbah Yai itu di Kalibata. Di Kalibata, Jakarta. Saya di talqin zikir, saya Mbah Hubab sama Pak Alim. Salah satu sekarang ini muridnya Mbah Yai yang diperkenankan untuk menjadi mursid Torekoh Naqsabandiyah ya. Mursidnya Mbah Kiai itu adalah Pak Mualim. Pak Mualim itu jenuh ya. Jenuh. Pak Mualim sama Gus Anam. Ya, montong ya. Jadi Pak Mualim sama, nah saya itu di beat Pak Mualim sama Mbah Hubab, saya 3 orang saja. 3 orang saja di beat talqin zikir la ilaha illallah sama Mbah Kiai. Makanya perlu ngambil, perlu dicari, karena itu adalah menjadi sebab kuncinya surga itu loh, kuncinya surga zikir la ilaha illallah. So dengan zikir, dengan kita ditalkin itu kemudian kita punya komitmen untuk kita menjaga secara istiqomah. Menjaga secara istiqomah. Berikutnya lagi adalah Torekoh Syadziliyah ya. Ya, sanatnya Syabla Sanat Syadziliyah. Alhamdulillah saya pernah ziarah di di Mesir. Wa qala ba'dul hukama man istaulat alaiha nafsu sara asiran fi hubbi syahwatiha. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan barang siapa sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka orang itu sesungguhnya sudah tertawan, sudah menjadi tawanan daripada syahwat-syahwat yaitu dirinya sudah terbelenggu fisik ini hafwatiha, daripada penjara kerusakannya kerusakannya daripada syahwat-syahwat. Pemuniat qalbuhu minal fawaid. Kalau orang sudah terbelenggu oleh syahwat-syahwatnya, maka kemudian orang itu tercegah hatinya daripada bisa mengambil faidah-faidah. Susah untuk diajak faidah-faidah, untuk mendapatkan tambah-tambah faidah-faidah keilmuan, faidah-faidah kedekatan dirinya kepada Allah, susah.
Karena apa? Sudah dipenjara oleh hawa nafsunya. Santri begitu juga diajak ngaji susah. Karena apa? Sudah dipenuhi oleh nafsu-nafsunya. Man barang siapa sako menyirami siapa man ardol jawarih. Ardol jawarih ini di sini ini kiasan, bahasa kiasan. Persemanya ardol jawarih tanahnya anggota tubuh bisa syahwat dengan syahwat-syahwat faqad gharasa. Faqad gharasa fi qalbi sajaratan nadamah. Maka sesungguhnya dirinya telah menanam di dalam hatinya pohon-pohon apa itu penyesalan. Pohon-pohon getun, kegetunan atau penyesalan. Barang siapa orang membiarkan kita aja, anggota tubuhnya memperturutkan nafsu-nafsunya, maka hakikatnya dirinya telah menanam di hatinya pohon-pohon penyesalan. Li'annallaha karena sesungguhnya Allah Ta'ala mahalur Allah. Khalaqal khalqa ala salasati durubin. Sesungguhnya Allah itu menciptakan makhluk itu atas 3 macam. Pertama Allah menciptakan malaikat. Waraqiba fihim al-aqla. Kemudian dibebankan atau diberikan kepada malaikat itu akal. Tetapi tidak walam yarkufihim as-sahwat. Tetapi malaikat itu tidak diberikan syahwat. Ya. Jadi malaikat itu tidak ada syahwatnya. Wa khalaqal bawahim dan Allah menciptakan binatang. Wa raqiba fihim as-sahwat dan diberikan kepada binatang itu syahwat-syahwat. Walam yarqub fil aql dan dia diberikan akal. Coba binatang loh tidak diberi akal. Syahwatnya saja. Syahwatnya yang dikuatkan, tapi tidak punya akal. Ya, binatang itu. Otaknya tidak main. Kau motong ayam di sampingnya ya, padahal giliran baru yang dipotong satunya. Dia mau kawin dikawin saja, mau binatang ya enggak. Kalau kamu mau dipotong satu dua jejer, mau dipotong satu-satu ditembak, kira-kira masih mikir kawin apa enggak? Masih mikir makan sate apa tidak? Ya Allah, ini binatang itu begitu. Coba akalnya tidak diberi oleh Allah, diberi nafsu-nafsu saja. Wa khalaqa wa khalaqa ibnu Adam walam yarku wa khalaqa ibnu Adam dan Allah memberikan keturunan anak Adam ini wa khawaraqiba fi al-aql was syahwat. Allah memberikan kepada keturunan Adam diberi akal, diberi syahwat. Faman ghalabat syahwatuhu aqlahu, maka barang siapa syahwatnya mengalahkan akalnya, fal bahaim khairun minhu, maka binatang itu, maka wedhus ayam itu lebih baik daripada dirinya, ya. Makanya kalau Rajab itu memperturutkan nafsunya, maka wedhus itu lebih bagus daripada Rajab. Oke apa oke? Cocok apa cocok? Waman ghalaba aqlu syahwatahu, barang siapa akalnya memenangkan daripada syahwatnya, fahuwa, maka orang itu keturunan Adam Rajab itu khairun minal malaikah, lebih bagus dari malaikat. Amin Allahumma. Insyaallah. Ini makanya orang itu harus begini ya. Cerita ini langsung tidak usah saya baca Arabnya. Cerita ini ada seorang ulama wali Allah namanya Ibrahim Al-Khawas. Saya itu jalan-jalan di atas bukit. Di sini fi Jabril Al-Lakam, di Bukit Al-Lakam. Farah itu rumanan. Maka kemudian saya lihat di ini bukit kan tidak milik orang. Di bukit nggak miliknya orang. Tiba-tiba di situ itu ada ada ruman, ada anggur. Maka saya ambillah anggur itu, maka saya belah. Begitu saya belah ternyata anggur itu rasanya kecut. Bahasa rumanan. Delima, ruman delima. Maka saya belah ternyata kecut. Maka saya tinggalkanlah kaum itu. Kaum itu otara tu aruman. Terus tiba-tiba saya jalan. Ketemu ada seseorang itu yang terbuang. Pokoknya orang yang mungkin orang ini pokoknya terbuang di tempat itu, terus dikerumuni oleh oleh tawon-tawon. Dirinya dikerumuni sama tawon-tawon. Terus saya ucapkan assalamualaikum, assalam bagimu. Faqala, maka orang itu menjawab, waalaikumsalam ya Ibrahim. Bagimu dan salam Ibrahim. Fakultu,
dari mana kau tahu namaku? Ya, maka jawabnya seorang yang terbuang tadi, man arafallah la yakhfa alaihi syai'. Orang kalau makrifat kepada Allah tidak ada samar baginya. Ya, orang yang makrifat kepada Allah tidak ada samar baginya. Maka awaluddin itu sesungguhnya permulaan agama ini harus ma'rifatullah. Ya, permulaan belajar agama itu adalah bagaimana kita mengenal Allah. Paham apa paham? Jadi permulaan agama ini kita harus mengenal Allah. Mengenal Allah itu gini. Jadi misalnya seperti ini. Kalau kamu masuk kepada suatu daerah, satu rumah. Rumah itu asing. Misalnya kau jalan-jalan di tengah hutan. Tiba-tiba tidak ada orang kanan kiri. Tiba-tiba kau menemukan rumah mewah. Di situ ada semacam berbagai macam makanan-makanan yang enak-enak. Buah-buahan yang enak-enak. Kira-kira yang penting kamu masuk itu apa? Yang penting itu apakah kamu langsung makan dulu ataukah kamu mengenal siapa pemilik rumah itu? Yang harus kau pikirin kenapa? Langsung kau makan dulu atau mengenal siapa pemilik rumah itu? Siapa pemilik rumah itu? Lah kita itu ma'rifatullah itu. Kita hidup di muka bumi ini dengan fasilitas yang segala macam luar biasa seperti ini. Yang harus kita kenal itu siapa yang milik ini? Siapa yang memiliki dunia ini? Siapa yang memberi nafas kita? Siapa yang memberikan mata kita? Siapa yang memberikan fasilitas alam semesta ini? Kita harus ma'rifat bahwa itu adalah ada yang menciptakan. Itu zat maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian si apa itu waliullah Mbak Ibrahim. Ibrahim tadi mengatakan, saya lihat engkau memiliki suatu keistimewaan di sisi Allah. Kamu bisa ma'rifat mengenal diriku sebelum dan sebagainya. Kenapa kamu tidak minta sama Allah supaya kamu bisa dibebaskan daripada ini perkara? Terus jawabnya lagi yang orang yang matruh tadi yang terbuang tadi. Wa ini fa inna apa itu? Wa inni ara laka Allah halan, dan saya melihat kamu, jawabnya orang matruh yang terbang tadi, saya melihat kamu memiliki sesuatu kedekatan sama Allah yang istimewa pula. Kenapa engkau tidak meminta supaya kamu dibebaskan dari nafsu kamu makan ruman, makan daripada delima itu, makan daripada ruman itu kan nafsu. Nafsu kamu ingin makan, kamu tidak tahu siapa yang punya ruman itu dan sebagainya. Wah, maka akhirnya apa itu? Fa inna ruman yajidul insan alamahu fa inna ruman yajidul insan alamu fil akhirah. Maka orang yang memperturutkan nafsunya ingin makan makanan bebas seperti ruman itu saja akan mendapatkan nanti afatnya, akan mendapatkan balaknya nanti di akhirat. Kalau orang digigit oleh tawon di dunia ini, maka zanar ala nufus wa ya jitu ala mufid dunia. Itu hanya sakitnya di dunia saja. Maka akhirnya dia pergi. Wadadu ala nufus waladaus sahwat alal qulub. Orang yang dan orang yang tersengat oleh sahwatnya dan sengatannya sahwat atas hati, itu lebih bahaya. Sahwatnya atas hati itu lebih berat. Taraktu wasawa qala Husain qala Abdul Hasan. Ini yang lanjutan cerita. Ini tidak semua saya ceritakan semua. Hukian badal al-maran qal, ketahuilah jihad itu atas 3 macam. Pertama, jihad alal kufar, jihad atau wawa jihad zahir. Ini jihad secara zahir ya. Kalladzi fi qouli ta'ala yujahiduna fi sabilillah. Allah berfirman, orang yang berjihad fi sabilillah. Ini jihad zahir. Wa jihadu ala ashabil batil. Yang kedua, jihad atas orang-orang yang ashabil batil, orang-orang yang menjadi sahabat kebatilan. Kalau orang yang ashabil batil harus dengan ilmi dan hujjah. Harus dengan ilmu dan hujjah. Karena di dunia itu betapa sangat banyaknya orang-orang ashabul batil, asal pembela-pembela kebatilan, pembela-pembela kebodohan, ya. Pelaku-pelaku kebodohan. Pelaku-pelaku pembela-pembela kebodohan. Enggak usah ngaji. Kamu orang Islam enggak perlu ngerti artinya Al-Qur'an. Kamu orang Islam enggak perlu ngaji tafsir Al-Qur'an. Itu adalah pembela-pembela kebodohan. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Iya. Kalau itu maka kita harus jihad juga. Wajadilhum billati hiya ahsan.
Maka wajadilhum billati hiya ahsan. Wa jihadun nafsil ammarah. Yang berikutnya lagi adalah jihad melawan hawa nafsu yang mendorong pada kejahatan-kejahatan. Kalladzi fi qouli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, afdhalul jihad jihadun nafs. Sebaik-baiknya jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka oleh karena itu inna sahabat ridwanullah alaihim ajmain kanu idza raja min jihadil kufar yaqul raja'na min jihadil azhar ila jihadil akbar. Semoga bermanfaat. Fatihah.